Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Ada Kapolpensa, Tropenmas, Divisi Mas Polri, Kombes Pol R. Bambang Cahyobawono. Bapak izin, masih ada pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, Bapak Kadif Mas Polri ini kan memang selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa menutupi hal buruk dari Polri, tetapi di sisi lain kebaikan dari Polri juga harus diinformasikan seluas-luasnya. Nah, dari pernyataan beliau ini seperti apa langkah Bapak sebagai Kapolpensat menanggapinya? Oke. Memang itu di era transformasi dan di era keterbukaan informasi publik ya Pak ya, Iya. itu memang tidak bisa dihindari. Jadi apapun yang terjadi ini saat itu juga atau pada tempat itu juga itu bisa kita kita bisa melihat dari berbagai platform media Iya. yang itu langsung disiarkan atau langsung disampaikan oleh masyarakat. Nah, dengan perkembangan yang semacam ini, tentunya kita ini sebagai pelayan Polri yang selalu kita berhadapan dengan masyarakat, ini mempunyai resiko juga dalam kita melaksanakan tugas. Ada juga orang yang memang skeptis, orang yang benci sama kita, atau mungkin barangkali memang anggota kita yang kurang profesional, sehingga ini masih banyak kejadian ataupun banyak juga tanggapan-tanggapan yang sifatnya negatif terhadap Polri. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa kita ini di samping menjadi bagian daripada hukum yang berjalan, tetapi kita ini juga disorot bahwa kita menjadi entertain di depan. Semuanya anggota Polri seperti itu. Maka dari situ kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu ini benar-benar nanti tidak bisa lepas daripada media. Dan sekarang masyarakat semuanya bisa menjadi kontributor, menjadi wartawan, menjadi editor dan sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya framing ataupun anggapan-anggapan yang sifatnya negatif itu masih terus berkembang. Nah, dengan adanya pernyataan beliau bahwa hal-hal yang masih berlaku kita seperti itu, maka bagaimana antisipasinya? Antisipasinya bahwa kita punya adanya aturan-aturan hukum, kemudian juga aturan-aturan yang internal yang melekat seperti Tribrata, Catur Prasetya, kemudian juga ada Perkap, ada Perpol dan sebagainya. Kita kembalikan ke situ. Artinya anggota kita, semua anggota Polri harus sadar bahwa dalam melaksanakan kegiatan di bidang apapun, di fungsi apapun, harus selalu berpedoman kepada aturan yang ada, dengan hukum yang ada. Di situ dulu untuk menjadi profesional. Kaitannya dengan masalah ekses ya kan yang timbul akibat daripada tugas yang kita laksanakan itu pasti akan ada. Tetapi kita bisa minimalisir ketika kita semuanya sesuai dengan prosedur. Kita profesional. Nah, kalau kita profesional, kita nggak usah takut media menyorot di bagaimana. Tapi kalau kita sudah tidak profesional, kita nanti akan selalu mempunyai kecenderungan untuk berbohong. Sekali berbohong, maka nanti akan kita tutupi dengan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Maka itulah dari awal anggota sudah kita sampaikan bahwa mereka juga harus profesional melaksanakan tugas pokoknya. Saya yakin kalau mereka melaksanakan tugas pokok dengan baik, dengan profesional, tidak ada ekses yang tidak bisa kita antisipasi. Termasuk adanya anggapan ataupun sikap yang skeptis dari masyarakat terhadap Polri. Itulah. Jadi dari sisi Bakpensat itu sendiri, langkah yang Bapak ambil adalah mengingatkan anggota bahwa tidak bisa tentunya terlepas dari perilaku-perilaku yang mungkin kurang profesional dari anggota kita, dan itu yang menyadarkan adalah dengan tetap berpegang pada Tribrata dan juga Catur Prasetya, begitu ya Pak ya. Nah Bapak, izin, jika kita mengacu pada Perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri, pada pasal 2 ini menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri, berarti termasuk anggota Polri ataupun PNS Polri, adalah pengemban fungsi humas. Termasuk di dalamnya pasal 5 adalah anggota keluarganya. Nah, kemudian seperti apa langkah dan strategi Bapak dalam mengimplementasikan perkap tersebut kaitannya dengan memposting kebaikan-kebaikan Polri? Oke. Sekali tadi Mbak, saya jelaskan atau saya tekankan lagi bahwa memang anggota kita ini perlu diberikan edukasi, diberikan pemahaman bahwa mereka ini saat ini tidak bisa lepas daripada media, tidak bisa lepas daripada sorotan. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Maka dengan keterbukaan informasi publik, media semuanya bisa sudah transparan, kita harus sadar bahwa kita ini semuanya disorot oleh media. Kapanpun itu dan dimanapun itu. Itu yang pertama harus sadar. Maka kalau kita sudah sadar, kita nggak perlu takut sebetulnya, Mbak. Iya. Ya, kalau kita melaksanakan tugas pokok kita tidak aneh-aneh, kita sudah punya perpol, ada perkap dan sebagainya, itu laksanakan dengan baik. Niscaya kalau kita melaksanakan dengan baik, ya sudah tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa demikian? Ya karena sudah sesuai dengan aturannya. Ya kan begitu kan? Itu prinsip utamanya. Maka saya sebagai Kabak Pensa tetap nanti akan membuat memberikan penekanan, arahan-arahan melalui Mbak Pensa yang kita sampaikan secara berjenjang sampai dengan nanti kita sampai dengan gaya hidupnya, Iya. ya kan? Gaya hidup yang mungkin barangkali saat ini ya ibaratnya menjadi sorotan utama, kok bisa begini dan sebagainya. Masyarakat tidak akan melihat backgroundnya, tapi yang tampil disitulah yang disorot. Ya Baik. kan, makanya itu kita ingatkan selalu kepada anggota untuk berhati-hati bermedsos, termasuk keluarga kita. Baik. Kemudian Pak, Polri belakangan ini kan seperti yang kita ketahui bahwa selalu menjadi sorotan akibat dari beberapa oknum Polri yang dalam tanda kutip ini kan berulah ya Pak ya. Nah sehingga satu institusi karena oknum tersebut jadi ikutan menjadi sorotan dan bahkan ikutan dibully oleh netizen. Nah kemudian langkah Bapak seperti apa kaitannya dengan tugas Bapak sebagai Kabak Pensat menanggapinya? Oke, saya kira wajar ya ada istilah kalau ada nila setitik nanti akan rusak susu sebelahnya kan begitu. Iya. Sama juga dengan kita, Mbak, di institusi apapun atau dimanapun itu pasti nanti ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik. Di internal kita juga demikian, anggota itu juga ada juga yang memang karena kesengajaannya ada juga, karena ketidaktahuannya juga, atau mungkin juga karena memang situasi yang membuat dia seperti itu karena keterbatasan mereka. Iya. Nah, hal-hal yang demikian harus kita antisipasi. Bagaimana cara antisipasinya? Berarti kita sampaikan, kita itu ada level-level manajerial. Jadi kalau sampai dengan anggota ke bawah, minimal manajer tingkat pertama, menengah, itu juga harus bisa selalu mengingatkan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota. Nah, inilah metode-metode yang demikian, termasuk juga pembinaan-pembinaan yang sifatnya rohani, Mbak. Iya. Sesuai dengan agama masing-masing. Kita ingatkan kembali kepada kepercayaan dan agama masing-masing. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, niscaya, artinya perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum, atau mungkin yang mencoreng nama baik Polri dan keluarga besar Polri, khususnya itu bisa diantisipasi. Baik. Kemudian Pak, ada beberapa kejadian sebelum ini menurunkan citra Polri, seperti kasus DWP, kasus pelayanan buruk Polri yang berkaitan dengan kasus penembakan di kilometer 45, dan terakhir adanya ledakan di rumah anggota Polri di Mojokerto. Nah, bagaimana langkah Bapak sebagai Kabak Pensat ketika bertugas di War Room untuk mengorkestrasi dalam hal penurunan citra negatif dan meningkatkannya menjadi citra positif? Seperti apa langkah-langkah koordinasinya? Oke. Ketika kita melaksanakan tugas khususnya piket di War Room, Iya. itu kan nanti kan kita lihat adanya perkembangan media ya kan khususnya terhadap kinerja Polri. Dari situ nanti kita akan melihat rating atau melihat adanya Trending. trending yang seperti apa. Nah, di mana nanti kita bisa memitigasi. Yang paling menonjol, maka kita harus segera laksanakan mitigasi. Pada saat kita melaksanakan tugas-tugas piket di War Room, tentunya itu pesertanya adalah para Kabaghumas atau Kabaghumas jajaran. Kemudian juga nanti bisa diikuti oleh jajarannya masing-masing. Nah, artinya ketika nanti ada hal-hal yang terjadi demikian, maka kita langsung meminta perkembangannya atau apa yang sudah dilakukan oleh jajaran itu di wilayah dari informasi Kabid Humas, apa yang sudah dilakukan. Saya selalu menekankan, boleh kita sebagai anggota Humas, namun demikian kita juga harus berpikir bagaimana kalau kita menghadapi situasi semacam itu. Maka saya tekankan kepada teman-teman yang di Bid Humas, tolong tanyakan. Ya, kita sama-sama sudah melaksanakan atau pendidikan dasar, otomatis kita tahu bagaimana kalau kita terjun di TKP, apa yang kita lakukan. Kemudian nanti siapa-siapa yang harus kita tanyakan, mulai dari saksi internal maupun dari luar dan sebagainya, itu sudah kita dapatkan.
Maka dari teman-teman humas seharusnya itu juga menjadi bagian daripada tugasnya. Nah, yang perlu kita antisipasi jangan sampai itu juga nanti menjadi juga semuanya akan menjadi bahan konsumsi untuk umum. Hmm, Ada beberapa yang memang harus keep. Artinya kita keep ini ketika itu memang belum maksimal atau belum ada data fakta yang mendukung, iya, jangan disampaikan. iya. Tetapi kalau sudah ada data dan fakta yang mendukung, itulah makanya tugas kita di Bitumas adalah cooling system. Mm, Bagaimana caranya informasi-informasi itu kita kemas dengan pemilihan diksi yang baik, iya. ya kan? Artinya nanti jangan sampai menimbulkan adanya diksi-diksi yang nanti akan menimbulkan gejolak masyarakat. Pemilihan kata-kata, kemudian nanti bagaimana kita menyampaikannya kepada masyarakat itu juga nanti akan mempengaruhi terhadap penilaian masyarakat terhadap Polri. Nah, itulah kita sampaikan kepada teman-teman. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan, ya kan, dari teman-teman yang Bitumas itu selalu nanti akan jangan sampai menutup diri Iya. dari masyarakat. Jadi ketika nanti masyarakat menanyakan, berikan akses. Jangan sampai nanti kita meng-cut, ya kan, ataupun kita mengeksklusifkan diri sehingga nanti informasi tidak berjalan dengan baik. Iya. Akhirnya nanti masyarakat mencari tahu dari jalur yang mungkin barangkali tidak ada data atau faktanya. Ini berbahaya. Nah, kalau kita transparan demikian, kita bisa menyampaikan dengan masyarakat dengan enak, dengan terbuka, dan kemudian juga kita menerima saran-saran atau masukan terkait dengan perkembangan situasi yang ada, niscaya. Jadi kejadian-kejadian yang trending, artinya yang sifatnya negatif itu bisa kita segera down, kita bisa segera turunkan. Berarti dari pemerintahan mungkin yang ada, kemudian langkah Bapak berarti berkoordinasi dengan mungkin Bithumas yang Ya, istilahnya menjadi tempat ya, mungkin yang menjadi fokus dalam pemerintahan tersebut, berkoordinasi dan update informasi terbaru dan menentukan langkah-langkah seperti apa ke depannya. Baik. Kemudian Pak, untuk tugas dan fungsi yang ada di Bappenas sendiri, apakah dari tugas fungsi yang ada sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2017 ini, menurut Bapak, ada yang perlu ditambahkan untuk tugas dan fungsi tersebut untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat, Pak? saya kira kalau sesuai dengan Perkap sudah maksimal, tetapi yang akan kita laksanakan adalah kita yang selama ini terjadi, ini jarang ada yang menganet terhadap outcome-nya. Iya. Ya. Jadi selama ini kita hanya fokus kepada output. Output itu apa? Output itu keluaran program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan maupun anggaran yang ada. Iya. Maka nanti ke depannya dengan tugas yang sudah ditetapkan melalui Perkap ataupun peraturan-peraturan yang melekat dalam tugas pokoknya, kami akan mencoba untuk mengevaluasi outcome-nya, manfaatnya apa. Ini yang akan kita lakukan dari setiap rincian tugas pokok yang kami emban. Ini yang akan kita evaluasi, kemudian nanti kita akan lakukan langkah-langkah untuk menaikkan daripada capaian outcome-nya tadi, Pak. Baik, Pak. Kemudian, Pak, apakah ada kendala yang dihadapi selama Bapak menjabat di Pemsat, sebagai Kabak Pemsat? Mungkin seperti SDM, kaitannya dengan kompetensi anggota, kemudian anggaran, aturan atau SOP, sarpras, dan juga peralatan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Saya kira mungkin dari hal-hal yang sifatnya material, ya kan, sarana prasarana cukup, kemudian anggaran juga cukup, SDM jumlahnya juga cukup. Yang paling utama nanti adalah etos kerja yang perlu kita tingkatkan, Mbak. Iya. Jadi saya yakin anggota kita sudah cukup dari jumlahnya, kualitasnya juga sudah cukup, cuman etos kerjanya dan mungkin juga nanti semangat kerjanya yang harus kita tingkatkan. Itu aja sih. Baik. Kemudian Pak, di awal tahun ini mungkin ada inovasi ataupun langkah strategis di Bappenas yang akan Bapak lakukan untuk mendukung kinerja Polri lebih optimal, Pak. Ya, tentunya di sini ada Loka TV, Mbak. Ya. Baru, jadi Loka TV nanti dalam hal ini sesuai dengan perintah pimpinan itu nanti akan menjadi corong bagi Polri dalam rangka untuk mengedukasi dalam tanda kutip, ya, memberikan informasi-informasi yang sifatnya nanti faktual kepada masyarakat. Dalam hal ini kami mendapatkan amanah, mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mengawal lahirnya Loka TV ini sehingga menjadi TV yang sifatnya nanti nasional. Iya. Untuk saat ini masih sifatnya nanti masih lokal di
Jabodetabek, Mm-mm. tetapi kami punya cita-cita, punya punya target nantinya ini bisa nanti bersanding dengan teman-teman media yang lain menjadi TV nasional yang nanti akan menjadi corong, menjadi sarana bagi Polri untuk mengedukasi masyarakat khususnya di bidang Kamtibmas. Amin, mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya. Dan terakhir Bapak, ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan Polri, bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat menunjang kinerja bagian yang Bapak pimpin. Silakan Pak. Saran bagi pimpinan, wah ini susah juga ini ngomong saran ini kan. Jadi saran itu kalau saya menurut kami malah rekomendasi ya Mbak ya. Iya. Rekomendasi ini sifatnya nanti bisa keluar. Kalau saran saya kira cukup lah ya. Apa yang sudah dilakukan pimpinan sudah maksimal. Rekomendasi saja bahwa kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita sebagai makhluk sosial kembali lagi kita harus kerjasama. Iya. Teman-teman di media yang lain nanti akan kita rangkul. Artinya nanti bagaimana merangkul media ini untuk turut serta membesarkan daripada kita punya TV lokal, kemudian juga nanti untuk membesarkan bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini dengan alam seperti ini bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah dan rencana dari pimpinan dan juga dari Bapak bisa diwujudkan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak untuk kebersamaannya. Sudah hadir di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah kata ada. Salam presisi. Dari apa yang kejadian ataupun yang terjadi di seluruh wilayah itu, apa kira-kira yang kurang, apa yang belum dilakukan oleh teman-teman kita yang di lapangan. Iya. Nah, dari situlah kita nanti akan memberikan petunjuk arahan melalui lembar pencet tadi. Lembar pencet kita sampaikan pada saat kita melaksanakan kegiatan di war room, atau kita bisa ada media di WhatsApp group, itu kita bisa sampaikan ke jajaran daripada rekan-rekan dari Kabid Humas. Iya. Nah, inilah cara-cara yang akan kita terus kita tingkatkan. Artinya kita juga yang paling utama adalah memonitor, Pak. Setiap hari kita memonitor perkembangan-perkembangan ataupun isu-isu yang mungkin barangkali yang negatif ya, yang selama ini masih kita lihat sangat-sangat tinggi. Makanya inilah kita kenapa demikian. Nah, kemudian dari situ tetap nanti kita berikan petunjuk-petunjuk supaya nanti tidak terjadi di kemudian hari. Laporan tanpa data, kemudian juga setiap orang bisa mengupload kejadian tanpa juga ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Tapi inilah peran dari Polri TV yang nanti akan bergabung dengan Lokal TV. Ini memberikan informasi yang betul-betul nanti by data. Sehingga diharapkan informasi-informasi yang berkembang itu nanti tidak menjadi hoax, tidak menjadi bola panas, tidak menjadi bola liar, ataupun mungkin barangkali yang bisa disebut bola salju lah, yang akan menghantam ataupun akan menggulung siapa saja yang ada di situ. Ini kita ambil situ. Jadi artinya ada segmen yang harus kita manfaatkan dengan memaksimalkan anggota kita yang ada di lapangan. Itu memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota. Nah, inilah metode-metode yang demikian, termasuk juga pembinaan-pembinaan yang sifatnya rohani, Mbak. Iya. Sesuai dengan agama masing-masing. Kita ingatkan kembali kepada kepercayaan dan agama masing-masing. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, niscaya, artinya perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar hukum, atau mungkin yang mencoreng nama baik Polri dan keluarga besar Polri khususnya, itu bisa diantisipasi.